مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح مشائخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى دوام ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال اللهم هداية للصواب رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, syarat daripada niat. Ini kita masuk kepada bab sifatus shalah, tentang masalah yang dipardukan dalam solat, yang wajib-wajib dalam solat. Yang pertama itulah niat. Syaratnya tiga. Syarat niat itu tadi, ya. Yang ketiga ini tadi, ya, bahwa diniatkan sembahyangnya daripada zuhur atau asar atau Jumat atau barang sebagainya. Jadi dalam niat itu tadi, yang di dalam hati ketika takbiratul ihram, dia mesti ada qasad, ta'rad, ta'yin. Jadi ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, dalam hati aku salat, nah itulah qasad. Fardu atau sunat, zuhur atau asar atau yang lain. Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur, mesti ada dalam hati. Allahu Akbar, aku salat fardu Jumat makmuman, mesti ada dalam hati. Kalau enggak ada dalam hati, berarti tak sah niat. Kalau enggak sah niat, enggak sah sembahyang. Kalau enggak sah sembahyang, berdosa besar. Nah itulah, ya. Yang keempat, bahwa disertakannya dengan permulaan takbiratul, ya, ihram. Dari mulai Allahu Akbar dalam hati sudah ada, sampai terakhir Allahu Akbar, mesti ada dalamnya, ya. Dilatih ini, Pak. Kalau enggak payah. Karena banyak orang pas waktu saat dia sholat, di situ dia payah masukkannya. Allah, orang enggak dapat. Kalau enggak ada yang di hati itu, ya enggak sah gitu niatnya. Semakin dilatih Allahu Akbar, pelan-pelan masukkan niat itu tadi, ya. Yang kelima, bahwa dikekalkannya hingga kesudahan takbiratul ihram. Dan yang keenam, bahwa diingatkannya akan tunai pada seorang yang ada baginya qadha.
Salat itu ada yang tunai, ada yang qadha. Yang tunai itulah adaan. Salli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kalau qadha, qadhaan lillahi ta'ala. Dalam hati, Allahu Akbar, aku salat fardu maghrib qadha. Tak disebutkan boleh. Sah niat tunai untuk niat qadha. Demikian pula pun kalau akas terbalikannya, niat qadha ternyata sah untuk niat tunai. Ini. Cuma kalau di sini di kitab kita lebih detail lagi yang kecil ini. Niatkan qadha ataupun adaan itu tadi. Iya. Apakah menggaruk dalam salat dapat membatalkan? Menggaruk dalam salat dapat membatalkan salatnya? Menggaruk. Salah satu yang batalkan salat itu bergerak 3 kali berturut. Dan anggota yang bergerak ini anggota yang berat, bukan anggota yang ringan. Mana anggota yang ringan? Nih jari. Ini anggota ringan, Pak. Anggota berat dari mulai sini. Ini kepala. Itu anggota berat itu. Itu makanya hati-hati, ya. Ketika kita menggaruk, kalau ada orang gatal gini garuknya, tangannya ikut 3 kali berturut batal. Tapi kalau orang yang pandai, yang bergerak ini, ditekannya di gini, yang bergerak jarinya aja, 100 kali pun tak batal. Ingat Pak ya, jari ini yang bergerak, bukan tangan ini, bukan ini. Itu makanya hati-hati ketika Sami Allahu liman hamidah, tangan begini. Biasakan Sami Allah, tetapkan di paha kita ini. Jangan sampai bergerak terus. Ini banyak ini. Ini anggota berat. 1, 2, kanan 2, kiri 1, 2, 4 sudah batal. Nah, itu. Ini bahaya. Itu makanya kita mengaji, perhatikan satu-satu ibadah hawa. Jangan sampai ada satupun ibadah kita yang enggak sah. Capek kerja tapi enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ibadah tanpa ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Cuma kayak kita disuruh beramallah dengan ilmu, kalau enggak dikabulkan, dibalikkan amal awak. Capek kita. Makanya tekadkan kita sama-sama belajar. Ada lagi kira kita mau tanya Pak? Ini masalah tentang fardu dalam sholat nih, mesti kita kuasai nih Pak, hati-hati nih ya. Yang ketujuh, bahwa menyengaja akan yang demikian itu dalam hatinya. Ya. Berarti kalau niat nih beda dengan lapas niat. Usalli fardul maghribi 3 rakaatin, itu lapas. Niat tuh dalam hati. Itu maka innamal a'malu binniyat. Apa contohnya? Kalau kita dalam hati berniat untuk berbuat kebaikan, belum dibuat, sudah dapat pahala 1. Kalau kita berniat untuk berbuat kejahatan, belum dibuat, belum ditulis, berarti masih dalam hati ya. Nah, itulah dalil kenapa dalam hati itu bukan yang dilapaskan tadi ya. Dan yang kedua dari para fardu sembahyang itulah takbiratul ihram itu tadi. 1 tadi niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbir al-haram, takbir yang haram katanya. Tanah haram ya. Kenapa kok ada haramnya? Iya. Setelah takbir tadinya halal, ada yang diharamkan. Allahu Akbar ya. Makan haram, minum haram, ngomong dengan sengaja haram, bergerak 3 kali berturut haram ya. Itu makanya setelah dimulai dengan takbir, ada sesuatu hal yang tadinya halal jadi haram. Itu makanya makna takbiratul ihram. Kalau sudah begitu berarti kita sudah menyengaja sholat. Buatlah untuk sholat, tidak boleh buat yang lain-lain. Enggak boleh buat yang di luar perintah sholat. Makanya perintah sholat apa? Bergerakannya kah,
bacaannya kah? Nggak boleh baca lain ngomong lain. Itu tadi. Iya. Kalau sholat jangan makan, jangan minum. Iyalah pula. Kalau memang kita ini, manalah mungkin orang dalam sholat ngambil sayur kangkung, itu ada kira-kira? Nggak ada. Maknanya bersihkan mulut awak. Jangan sampai ada dalam mulut kita ini. Mulut kita mesti disucikan dari benda-benda yang seperti makanan, minuman yang ada sifatnya masih ada tinggal. Sifat makanan itu ada kadang manis, ada kadang pedas, ada kadang asin. Sifatnya teh manis, rasanya manis, ada gula berarti. Jadi kalau dalam sholat itu terasa lidah awak masih ada rasa manis, berarti ada sifat, pasti ada ainnya di situ, ada tinggal. Apa yang tinggal? Berarti ada gula yang tinggal di situ. Awak sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, awak telan. Tapi syaratnya nih, nelan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Nelannya dengan sengaja. Cemana ini manis, mau diludahi masjid, mau diapain nih, telannya aja lah ya, batal. Atau sebiji apa, baru makan kacang asin. Kacang asin kan payah kan, lengket-lengket di gigi, itu mesti dibersihin. Sunnah dipakai tusuk gigi, habis itu sunat sikat gigi, kumur-kumur, itu hikmahnya. Sampai kumur-kumur pun kita disuruh dalam wudhu 3 kali. Kenapa rupanya? Itulah tadi, untuk mensucikan mulut. Kenapa rupanya dengan suci dengan mulut? Kita disuruh bersuci dari mulai badan awak, mulut awak, hati awak, karena kita menghadap Tuhan yang maha suci. Enggak akan ketemu kepada yang maha suci kecuali kita bersuci. Paham kira-kira ya? Apa? Ini Ustaz, hafal yang bagus untuk takbir itu bagaimana? Yang kedua, kalau imamnya ini baca takbirnya kayaknya singkat aja gitu, nggak jelas gitu, kita bisa ngikuti apa sholat bersama imam? Nggak jelas. Saya bingung juga ini nggak jelasnya cemana Pak? Maksudnya tasbihnya nggak kena lagi gitu. Kalau takbiratul ihram kita mengucapkan takbir, sesuai lah itu seperti kita baca Quran, seperti baca Fatihah, mesti tahu makhrajnya, tahu hurufnya. Iya, jangan sampai salah mengucapkan hurufnya, di mana panjang mana pendeknya, matnya mesti kita tahu. Jadi kalau seandainya salah menurut kita bacaannya, kita nggak boleh berjamaah sama dia. Karena itulah nanti mau tak mau juga kita ngaji sama guru tajwid. Allahu Akbar, rohnya pun tak boleh bergetar, tak boleh. Ada juga kadang-kadang ya, huruf itu apa namanya, kaf, nah itu dia kan mati di situ, ak, sikit aja itu, jangan ak ya, atau ak. Ada juga akbar, tak boleh, macam qalqalah, macam huruf qaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit aja. Nanti belajar sama guru-guru tajwid. Paham Pak? Gimana sih? Apakah saat muak, ngantuk, saat sedang sholat harus ditahan atau ditutup mulutnya? Enggak pun dalam sholat mesti disuruh kita sunat ditutup itu mulutnya, karena setan nanti masuk ke dalam mulut orang yang menguap itu. Maka ditutup, hikmahnya ditutup. Udah itu aja. Iya Pak. Mengenai takbiratul ihram, setelahnya tadi kan kita takbiratul ihram. Iya. Takbir setelah takbiratul haram makan itu bilang contoh. Iya. Kan nggak mungkin kita di dalam sholat makan, tapi ada sisa-sisa makan. Iya. Jadi bagaimana pula tentang sholat teringat atau terbayang tentang suatu sholat gimana? Apakah haram? Kalau itu, ya, yang namanya masalah haram dan tidaknya itu tadi ada perbedaan. Jadi kalau kita dituntut untuk khusyuk, wajibkah khusyuk? Enggak sampai wajib, sunat khusyuk.
Tapi ada kalanya khusyuk wajib ada. Ketika kapan khusyuk? Ketika niat itulah khusyuk. Kalau dalam niat kita enggak khusyuk, bisa enggak sah niat. Dalam perpindahan antara rukun fi'li ke rukun fi'li ada kesengajaan, itu mesti khusyuk. Dalam baca Fatihah, ya salah satu rukun qauli, itu pun mesti khusyuk. Kenapa? Mesti kita perhatikan hurufnya, matnya, tasydidnya, gitu Pak ya. Jadi kalau yang lain, apakah sampai batalkan? Tidak. Apakah sampai jatuh haram? Enggak, kecuali dalam hal tertentu yang tadi itu. Karena kalau kita enggak khusyuk, kita ini bisa lalai baca Fatihah. Tadi kita pertama khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, lu kita enggak tahu itu bacanya, enggak terdengar, enggak sadar, tahu-tahu waladdallin. Contoh. Ya, kok udah sampai waladdallin, berarti enggak khusyuk Pak ya? Itu baru enggak sah. Fatihahnya sembahyang berarti Fatihahnya mesti diulang. Gitu Pak. Cuma kalau letak-letak sesuatu hal dalam sholat ini ada yang enggak khusyuk, pahalanya aja yang tak dapat pahala saat itu. Tapi ada yang dituntut khusyuk. Itulah tempat-tempat khusyuk, baca Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir. Itu tempat-tempat karena itu merupakan rukun-rukun qauli, perpindahan antara rukun fi'li. Allah, tahu-tahu sudah enggak teringat dia. Kok sudah sujud? Enggak ada unsur kesengajaan dia ruku atau sujud. Itu mesti balik lagi. Berdiri dulu lagi, baru ruku lagi, gitu. Paham kira-kira Pak? Jadi Bapak, Iya. Jadi kesimpulan tentang dikatakan khusyuk itu dalam sholat gimana? Misal gambaran. Khusyuk ini banyak macamnya Pak, banyak tingkatannya. Khusyuk dalam bacaan, khusyuk dalam gerakan, khusyuk hatinya ingat Allah Ta'ala. Jadi masing-masing ada khusyuknya. Apa buktinya dikategorikan? Kalau ada orang yang mengatakan ada orang yang sholat sampai panah, artinya tak terdengar apa-apa. Tapi ingat enggak cerita? Kalau dalam kitab fikih ini, ketika ada orang yang datang, kita boleh menunggu dalam ruku ataupun menunggu dalam tasyahud akhir. Berarti kalau gitu dengarlah ya. Berarti begitulah khusyuknya. Ada nanti dalam kitab ini, boleh imam menunggu ketika sedang ruku, di dalam ruku atau di dalam tasyahud akhir. Selain di tempat ini makruh menunggu. Paham Pak ya? Kalau di rukun pendek bahkan batal. Berarti kalau begitu kita dengarlah ini. Jadi itulah tadi. Ada orang sholat syariat, inilah Pak, khusyuknya syariat. Paham Pak ya? Khusyuknya syariat, digerakkan, dibacaan, itu khusyuk syariat. Ada orang khusyuk secara thariqat, ada. Dalam sholat tu ingat sama Allah Ta'ala terus hatinya ke Allah terus. Ini makamnya sudah di atas lagi. Perlu latihan, perlu mursyid, pembimbing ini tadi. Paham Pak ya? Ini ada yang begini. Jadi kita jangan bentur-benturkan antara orang syariat dengan orang yang namanya thariqat maupun hakikat. Ini masing-masing punya makam. Sama bagusnya, sama. Makin tingkatan makin tinggi. Termasuklah, saya pernah cerita, ada seseorang cerita sama saya. Dia bilang gini, dia cerita ngaji. Dia bilang kalau kami Ustaz, bukan, dia nggak tahu saya Ustaz. Dia ngomong sama saya, kalau kami ngaji, kata dia, kami tidak mengharapkan yang namanya surga. Kami nggak ditakutkan dengan neraka itu, makanya kami ibadah. Seolah-olah kayak gitulah. Karena orang yang masih mengharapkan pahala itu, dirasanya itu rendah kali kita ini. Dia cerita gitu. Seolah udah tingkatan tinggi lah dia. Saya bilang, ada yang begitu, ada. Saya bilang, tapi jangan kalian salahkan tentang masalah ada orang yang berharap pahala, pingin masuk surga. Karena ini pun dibenarkan secara syariat. Orang beribadah pingin pahala, orang beribadah takut neraka, orang beribadah takut orang-orang ini ya berbuat maksiat, takut dia dengan dosa dan neraka tadi. Masih boleh? Boleh. Itu ada lagi yang awam lagi, yang lebih awam. Makanya ada yang namanya
dalil-dalil tentang fadilah. Itu orang yang senantiasa sibuk dengan fadilah, itu orang awam. Bahasanya anak-anak ibadah yang sibuk dengan fadilah. Makanya orang yang ngaji kitab fadilah amal, bisa jadi gara-gara mau beramal itulah dengan ada fadilah itu tadi. Bagus, nggak salah. Tapi tingkatnya anak-anak, kayak anak-anak, nak puasa ya sebulan, kalau kalian lulus 30 hari, mamak kasih 1 juta. Fadilah nggak itu? Ya lama kata rame-rame. Kalau 1 hari kalian nggak puasa, hilang 100. 2 hari hilang 200. Jadi anak ini karena mikiri duit, itulah tadi kaji fadilah. Boleh. Tapi ada modelnya Rabi'atul Adawiyah. Bukan takut karena nerakamu tuh ya Allah. Kalau memang aku takut karena nerakamu, masukkan aku dalam neraka. Aku beribadah bukan karena surgamu ya Allah. Kalau memang aku berharap karena surgamu, jangan kau masukkan aku dalam surga. Itu Rabi'atul Adawiyah, tingkatan wali. Bapak wali nikah aja, belum ada wali kayak gitu. Ini waliullah, aulia Allah Ta'ala. Wajar dia sudah begitu. Jangan awak pakaiannya pakaian biasa, sibuk seperti pakaian wali. Kenet batu pingin pakaian camat, kan nggak cocok, Pak. Paham maksudnya, Pak? Pakaian camat iyalah pula kayak gitu. Wali kota ya kayak gitu. Awak ikut dia cocok. Kerjanya ngonek paret, mana cocok? Pakai baju ada pangkatnya gini. Mana nggak cocok. Tengok makam awak di mana. Yang tinggi makamnya, jangan hinakan yang makamnya yang masih rendah, yang masih kaji fadilah. Alhamdulillah dia itu masih Cuma kita ningkatkan itu tadi. Apa ke? Ada pertanyaan tadi? Ya, ada. Iya, Pak. Ini Pak, kita sholat pada posisi begitu, ada masbuk dulu kita, tapi kita nulis dia belum berani takbir. Apa boleh kita tunggu sampai dia takbir baru kita ruku? Oh gitu, boleh. Tapi tadi dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah, Rasul sholat, ada Sayyidina Ali belum sampai ke tempat sholat ini tadi, karena banyaknya lah masalah ya yang dipikul dia, yang diselesaikannya tentang masalah hidup ini tadi. Jadi sampai tertinggal dia, berjalan dia. Ketika Rasul sedang ruku, ingin bangkit, ditahan sama sayap Jibril. Gak bisa bangkit Nabi. Seberapa lama? Selama 4 rakaat. Lama gak Pak Rudi? Berarti boleh tunggu? Boleh. Cuma peraturannya, kalau kita mau goit orang, kita sudah takbir dulu. Kalau kita belum takbir, belum sama-sama takbir, belum ngangkat kita jadi makmum, belum takbiratul ihram, jangan guit-guit orang. Itu namanya ganggu orang sholat. Kalau ganggu orang sholat, haram hukumnya. Kalau kita sudah sama-sama sholat, baru boleh. Contoh, Bapak ini sab nih panjang, tinggal sendiri gak ada kawan, boleh Bapak tarik dari depan? Boleh untuk kawan. Nah itulah tadi. Boleh Bapak halangi orang yang lewat di tempat sujud Bapak? Boleh. Kan begitu. Boleh nguit orang lain? Boleh. Kalau sudah sama-sama dalam sholat. Kalau enggak, kita ganggu orang sholat, haram hukumnya. Paham Pak? Udah? Iya. Tangannya masih gini, tapi dia Allahu Akbar udah selesai, tapi masih gini aja. Apa kita boleh ikut? Boleh. Yang batasnya itu bukan tangannya. Allahu Akbar, Roh Akbar itu selesai, boleh kita ikutin. Tapi agak lama tuh. Hah? Agak lama tuh. Apanya? Ini agak lama gini, tapi baru udah selesai. Iya. Ya udah, boleh. Orang yang batasan ikutan kita bukan tangan, tapi takbiratul ihram itu bukan pakai tangan. Sunat mengangkat tangan. Allahu Akbar. Loh, enggak angkat tangan. Ya, tangannya sakit. Boleh diikut? Boleh. Batasannya takbiratul ihram itu ketika mengucapkan itu tadi. Udah? Iya, Pak. Iya.
ketika kita takbiratul ihram itu harus digerakkan. Allah niatkan dalam hati. Tapi ketika suara kita tidak keluar, Allah ada orang pada itu macamnya Pak ya. Allah Akbar diam aja. Nah, tanya saya kalau begitulah dia tidak ada bisikan. Bagaimana dengan sholat? Tadi sudah dibilang salah satu rukun qauli takbiratul ihram. Berarti rukun qauli takbiratul ihram ini mesti diqaul, diucapkan. Nah, bahasanya. Sekurang-kurangnya kuping awak dengar. Dalam salat sirriyah itu kuping awak dengar. Kalau salat dahriyah, nah itu boleh dikuatkan. Kalau ini yang sir seperti subuh, seperti zuhur, asar kan begitu. Tapi ada juga orang yang ada. Kalau enggak terdengar dengan telinga dia, salah satu syarat itu rukun qauli tadi, berarti enggak sah. Berarti kalau kita takbiratul ihram enggak sah, ya enggak salah sembahyangnya begitu. Itu makanya kita perlu ilmu, batasannya mana. Nah, begitulah suara kuping awak minimal. Itu pun di saat tidak hingar-bingar, artinya di saat sepi, sebatas mana kita. Oh, terakhir hujan deras, apakah kita kuatkan? Enggak, segitu pun jadi gitu. Nah, gitu, segitu pun jadi. Ada lagi, Pak. Tuntaskan masalahnya ini karena kita ini banyak kali permasalahan ini dalam ibadah, terutama inilah saat-saat masuk dalam yang fardu di dalam sholat. Iya. Jadi tatkala ada orang yang masuk wanita, dia tidak mengucapkan takbir, tapi dia langsung karena ingin mengejar satu rakaat tadi, dia langsung Allahu Akbar, langsung gugur. Maka bisa. Tapi takbiratul ihram letaknya di qiyam. Allahu Akbar enggak sah. Itu makanya ada letak-letaknya. Baca Fatihah letaknya di qiyam, berdiri. Takbiratul ihram letaknya di qiyam. Itu pun mesti berdiri betul. Berarti betul-betul berdiri, bukan ecek-ecek kan gitu. Betul dengan menegakkan tulang belakang. Seperti orang kalau mau baris siap gerak ya. Allahu Akbar. Nah, begitu. Habis itu barulah dia rukuk. Dapatnya rukuk bersama imamnya sekedar tu'maninah berarti dapat satu rakaat. Kalaupun dia bangkit Allah, tapi masih dapat sekurang-kurang rukuk, awak tu'maninah masih dapat. Mana yang namanya sekurang-kurang rukuk? Ini kalau gini rukuk yang sempurna, seperti 90 derajat, seperti papan yang rata. Jadi sekurang-kurang rukuk itu kalau masih kita begini, masih kena dengkul tangan kita ke dengkul kita, itu masih berarti sekurang-kurang rukuk. Ini berdiri, dia masih begini, mau bangkit. Ini masih ada namanya sekurang-kurang rukuk. Awak dapat gini. Ketika tu'maninah dia bangkit gini, ini masih dapat nih. Kalau dia susah sampai had berdiri, berarti kita nggak dapat. Nah, gitu ya. Jadi kita ini ada kalkulasi dalam sholat ini. Pernah saya sholat di Laut Dendang, begitulah. Allahu Akbar, saat saya mau itu dia sudah bangkit. Berarti saya tidak dapat ini ya. Akhirnya saya tambahi. Sebelah saya ada pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggot panjang, pakai ini lagi, misal lagi, enggak ditambah sama dia. Nandakan dia enggak tahu hukum. Itu kata Abu Hanifah. Allah berikan ilmu bukan kepada orang yang jubahnya luas, sorban yang besar. Itu ketika dia berjumpa dengan dahri, ya. Saat berhujjah agama dengan seorang ateis, itulah yang namanya Abu Hanifah masih kecil, Nu'man namanya. Masih usianya 7 sampai berapa tahun, 8 tahunan gitulah. Itu dia bilang kayak gitu. Jadi begitu ya. Iya, apa Pak? Kita masbuk dah. Iya. Kita imam posisi masih berdiri. Iya. Tapi kita pas langsung imam ruku, iya. Kita masih baca misalnya Bismillah itu. Iya. Kita selesaikan sampai Fatihah kita atau langsung ruku? Ikut ruku Pak. Itu dulu cerita sholat ini ada, kalau di Sabilal gini ceritanya. Awal zaman sebelum Ibnu Mas'ud buat ini, itulah. Kalau orang nanti mau masuk sholat di zaman dulu sahabat,
kalau ada orang sholat tertinggal masbuk, dia sholat sendiri dikejar. Ini awal dulu sholat. Nanti ketika sudah sama-sama, nanti dikasih tahu sama kawannya sudah 2 rakaat. Nah begini ditandai. Oh berarti dia ngerjakan sholat kemudian jumpa baru akhirnya berjamaah. Kan begitu. Kalau yang Ibnu Mas'ud tidak gitu, dia masuk dia langsung ikuti imam itu. Nah, akhirnya itulah hukum jadinya. Ya hukum begitu. Jadi batasannya kalau kita sudah bismillah Allah ikut aja. Karena inilah Fatihah yang ditanggung imam. Jangan kita sama-sama berdiri seperti sholat tarawih, awak lambat dia cepat. Allahu Akbar, awak ikut belum baca Fatihah. Ini nggak bisa, batal sembahyangnya. Karena sama-sama kita dari awal sholat bersama. Tapi kalau masbuk yang tertinggal itu tadi, Allahu Akbar dia Allah, awak langsung Allahu Akbar. Itu Pak ya. Paham Pak? Ya. Iya. Yang membahas masalah ini. Oh iya, terus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa silakan Pak. Masalah ini Pak. Tapi sedangkan tadi jelas Pak Ustaz kan mengikut imam. Iya. Sedangkan pembaca apa itu Fatihah wajib. Iya. Jadi tadi imam dari jelas, tapi kan ada suatu agak kira memang lebih bagus langsung aja ikut aja. Iya. Walaupun wajib. Iya, karena khusus untuk masbuk, khusus untuk masbuk yang tertinggal. Allahu Akbar. Itu nanti di Sabila lebih parah lagi, bukan masbuk itu ceritanya. Ini awak masuk dalam masjid, ini udah siap sholat ya, habis udah berjamaah. Ada orang yang masbuk sholat sendiri dia ya kan. Beberapa orang di belakang kan ada kadang-kadang. Awak di belakang niatkan imam yang baju merah. Allahu Akbar. Boleh ini, ya. Tapi lambat kali baca Fatihahnya ini ya. Lambat kali baca Fatihahnya. Dia ini nanti boleh keluar dari sini tukar imam yang satu lagi. Boleh? Boleh. Imam ini boleh ganti keluar masuk. Bermakmum pun boleh ganti keluar masuk. Awak tadinya bermakmum, lambat kali imamnya. Awak niat duluan lah ya. Tinggal. Berdiri lagi. Boleh pilih imam yang lain, boleh ya, gitu. Dari dalam sholat itu boleh keluar masuk niat jamaah itu tadi, kecuali sholat Jumat. Kalau Jumat berjamaahnya fardu ain. Kalau sholat 5 waktu dan yang lain berjamaahnya fardu kifayah. Ada juga sunat berjamaah seperti tarawih. Tarawihnya sunat, berjamaahnya sunat. Sholat 5 waktu, sholatnya wajib, berjamaahnya fardu kifayah. Sholatnya Jumat, ya sholatnya fardu wajib, berjamaahnya wajib. Nah itulah tadi. Jadi boleh Pak. Tapi kalau dalam hal masbuk ini, kalau peraturan masbuk ikut aja. Allahu Akbar kayak mana imam ikut aja. Imam sedang ruku, alhamdulillah berarti dapat serakaat. Imam sedang sujud, awak ikut, berarti nanti tambah rakaat. Paham Pak ya? Nah, coba lagi. Apa hukumnya sholat berjamaah berjarak? Sholat berjamaah berjarak. Sah sholatnya? Sah. Berjamaahnya? Sah. Pahala shofnya? Enggak. Paham maksudnya? Iya. Istau sufufakum ya. Disuruh kita rapatkan, luruskan. Berarti kalau gitu kesempurnaan sholat ketika shaf itu baik, rapat dan lurus. Sekarang karena corona sholatnya semeter-semeter. Sah Jumat apa jamaahnya? Sah. Kita di sini ini ada orang sholat di depan. Awak di sebelakang sana, paling belakang dinding sana itu. Apakah sah berjamaah? Sah. Falah shaf enggak dapat. Nah gitu. Jadi dalam sholat ini macam-macam. Sholat di awal waktu dapat fadilah waktu, kan begitu Pak? Berjamaah dapat fadilah berjamaah. Shaf yang baik dapat fadilah shaf. Nah gitu. Jadi begitu caranya. Udah paham kira-kira Pak? Tuntaskan Pak ini ngaji ini. Kalau nggak paham nanya aja. Semana saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak saya tunda, kan gitu. Saya tinggal jawab enggak tahu saya kok payah kali. Biarpun live streaming sampai dunia nonton, ya udah orang yang bodoh ya bilang bodoh lah pula, apa gitu ragu-ragu. Udah Pak, teruskan ini. Nah, kalau apa kita teruskan nih, ya.
Iya. Sering kita jadi imam lah. Kalau kita rukun kalau niat itu belum masuk, rupanya makmum sudah dapat kedudukan. Intinya satu sebalik kan. Ya itulah tadi. Makanya kita hati-hati dalam hal ini. Nah, kalau sudah niat makmum di dalam takbiratul ihram, imamnya enggak jadi. Mana ada namanya batal lah jamaahnya. Nah gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau begitu kita duluan masuk. Kalau makmumnya memang enggak niatkan berjamaah, Allahu Akbar, aku sholat fardu maghrib sudah. Belum niat dia, enggak masalah. Karena kita ini boleh keluar masuk. Niat berjamaah jadi makmum atau imam boleh di luar takbiratul ihram. Paham Pak ya? Kecuali sholat Jumat. Kalau Jumat mesti dalam takbiratul ihram tu niat imam maupun makmum. Allahu Akbar, aku sholat fardu Jumat makmuman dalam hati itu. Bar. Allahu Akbar. Nah, begitu. Tapi kalau sholat yang di luar ini semuanya boleh. Di luar takbiratul ihram payah kali Allahu Akbar, aku sholat fardu maghrib sudah begitu baru niatkan jadi makmum boleh? Boleh. Tapi kalau jadi imam boleh rupanya. Enggak niat imam boleh. Yang bahaya kalau batal tadi niatnya belum masuk. Nah, enggak jadilah semua ini. Paham Pak ya? Kalau dia niat Allahu Akbar enggak niat jadi imam boleh diikuti, boleh. Tapi yang dapat pahala jemaah makmumnya, imamnya enggak dapat. Itu makanya kita tepuk itu tadi niat supaya sama-sama dapat fadilah berjamaah. Bapak di sudut sana sholat di sini. Kan enggak tahu bapak diikutin kan? Yang dapat pahala berjamaah yang sudut sana makmumnya. Sini enggak dapat. Kenapa mesti diingetin? Supaya sama-sama niat berjamaah, sama-sama dapat fadilah 27 derajat gitu. Awak tolong imam itu supaya dia dapat fadilah berjamaah. Nah, dalam sholat pun hikmahnya kita saling tolong menolong. Nah, udah Pak? Iya. Pada dari imam Ustaz, kalau waktu dia baca Fatihah, iya. ada terputus akhir ayat itu walau terputus dia lindungnya itu tidak ada. Lantas makmum dan amin, apakah imam itu ulang kembali Ustaz? Nah itu tadi kita nggak sanggup nafas lagi tapi nunnya hilang. Oh dia ulang lah itu. Iya. Kan mesti kita hurufnya itu mesti jelas, mesti makhrajnya pas. Jangan sampai enggak keluar, hilanglah pula. Waladhdallin. Habis. Nah, ya enggak bisa, ulang lagi. Itu makanya dalam hukum bertajwid pun kan ada sunat itu disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunat disambung, tapi enggak sampai napasnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Karena cara nyambung begitu diulang kan gitu Pak. Nah itu cara baca Quran dengan tajwid begitu caranya. Mana tahu nggak sanggup. Tapi apakah boleh itu tadi dipisahkan? Boleh, karena ada juga sebagian ulama yang memisahkan ini tadi. Itu maka ada seperti huruf lamnya tapi ada bulatannya ya. Nah, seperti itu. Itu ada khilaf ulama situ. Gimana Pak? Oh Fatihah kalau kita sama-sama sholat Pak. Contoh zuhur macam kereta api imamnya. Awak macam kecot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi imam bijaksanalah, hati-hati ini. Iya boleh, asal jangan dia bangkit dari sujud. Awak belum siap Fatihah, imam ruku Allahu Akbar, sami Allah. Awak belum siap juga, siapkan Allahu Akbar sujud. Nah, ini batasnya. Kalau sampai kita nggak ruku dia duduk, batal sembahyang awak. Kalau kira-kira kita nggak sanggup ngejarnya, mufarakah niat sholat sendiri, lepaskan dari jamaah. Paham Pak ya?
Boleh dalam sholat itu melepaskan diri jamaah, boleh. Awak nggak terkejar. Nah, niatkan kita. Baru udah sholat sendirilah berarti awak ya. Kita suka hati kita. Gitu berdiri jumpai bersama-sama berdiri, imam lagi baca Fatihah, boleh ikut lagi? Boleh masuk lagi jadi makmum. Nah, itu peraturan berjamaah. Boleh, nggak apa-apa. Malah kalau kita tinggal ngikut imam mau batal karena Fatihah rukun. Tidak boleh kita tinggalkan baca Fatihah, baca rukun itu. Paham, Pak? Nah, udah. Banyak kan ini. Udah ajar. Iya, coba. Misalnya jadi imam pas perpindahan fi'li. Imamnya itu enggak zikir. Dia semata-mata ngingati makmum aja. Oh, batal. Nah, kayak jadi imam mesti tahu hukum jadi imam. Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Ini jangan semata-mata niatkan makmum. Dalam hati niat zikir dan mengingatkan makmum boleh. Atau niat zikir, dalam hati niat zikir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, dalam hati niat zikir. Kalau enggak ada niat zikir, batal imam itu. Paham ya? Nah, udah, lagi? Iya. Jadi kalau menjadi imam ada bacaan yang zahir, ada yang sir. Kalau itu tidak ada keseimbangan di dalam. Dan kalau Fatihah itu bisa diukur makmum misalnya contoh 2 menit. Nah, kalau sir 1 menit. Nah, itulah tadi. Jadi kalau memang dia ahli baca, karena boleh nih baca secara tartil maupun perlahan maupun cepat bisa. Satu napas pun bisa. Tapi masalahnya ini imam tadi ini ada apa? Kalau maghrib lama ya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Awak masih bismillah, Allahu Akbar ruku. Kalau sembahyang zuhur ya, awas. Ada ria di situ nanti. Karena waktu zuhur enggak didengar orang, iya kan? Ah, begitu. Ah, udahlah. Ria masalah dalam hati awak tak tahu. Yang penting untuk dia hati-hati masuk ria. Iya. Oh, janganlah. Kalau Tuan Alim bilang, dia bilang gini, imamnya kalau gitu imam hianat kata dia. Masya Allah, saya diam aja. Ah, udahlah. Udah ya, sampai sini kaji kita. Insyaallah taala. Apa boleh buat waktu juga yang memisahkan kita ya Pak Sofyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril akiba wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu